Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'din wa qassara ba'dash-shuhur wal ayyami wan layal bimazaya wa fadaila yu'azzimu fiha al-ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'iya bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi hudadil anam fi ahlakil bilad. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha ta'ala bi sirri ta'ati. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jamaah jemaah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah hadirkan hari di tempat yang mulia, di masjid at-Taubah ini, dalam rangka sama-sama kita mencari ridha Allah, sama-sama ingin membekali diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan kegiatan kita, amalan-amalan kita, khususnya di hari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabat pengikutnya yang setia berjuang sama beliau, kita semua anak cucu kita hingga yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khatib di atas mimbar selalu berwasiat, khususnya kepada dirinya pribadi dan juga kepada saudara sekalian. Mari kita sama-sama melaksanakan perintah Allah. Mari kita sama-sama bertakwa, melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin, sesuai dengan tenaga kita, sesuai dengan keilmuan kita untuk meninggalkan hal-hal bermaksiat itu, dengan harapan mudah-mudahan kita akan ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kita tidak terasa atau ada yang mengharap. Kadang-kadang kita mengharap, oh tidak lama lagi akan Ramadan, tidak lama lagi akan hari besar. Itu harapan-harapan yang baik. Sekarang kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang haram. Kenapa dinamakan haram? Karena haram untuk berbuat maksiat, haram untuk menzalimi, haram untuk berperang, haram untuk saling sakit menyakiti. Yaitulah namanya bulan haram, bulan di mana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan dan juga dilipat gandakan bagi orang yang melakukan semua dosa-dosa. Kita sekarang sudah memasuki di bulan Rajab, salah satu bulan haram. Yaitu ada 4 bulan haram. Entah karena kesibukan atau waktu kita yang kurang barokah, perjalanan hidup serasa semakin cepat. Tiba-tiba saja kita bertambah tua, umur kita semakin bertambah, waktu semakin berjalan, waktu tidak bisa dihentikan, umur kita semakin hari akan semakin berkurang. Maka kesempatan inilah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
Kita sekarang menapaki kembali di bulan Rajab. Tiba-tiba saja kita akan menghadapi bulan Sya'ban. Kemudian lagi, tidak lama lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan, bulan umat, bulan manusia. Kalau hari ini dikatakan ini adalah bulannya Allah, maka kita disuruh untuk beribadah banyak-banyak memuji kepada Allah. Subhanallahil aliyyil qayyum. Banyak-banyak. Kemudian banyak-banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak membaca sayyidul istighfar. Banyak-banyak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya juga tidak ada yang namanya ujuk-ujuk atau tiba-tiba, karena waktu memang berjalan dengan sendirinya. Kecuali timbul dari perasaan pribadi lantaran sikap abai, kita tidak peduli dengan datangnya bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan istimewa. Dalam kitab Yanatul Talibin menjelaskan bahwa Rajab merupakan tanjik yang berarti mengagungkan atau memuliakan. Dulu masyarakat Arab memuliakan bulan Rajab ini melebihi dari bulan-bulan lainnya. Rajab biasa juga disebut Al-Ashr, yang berarti yang mengucur atau yang menetes. Dijuluki demikian karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan ini. Mudah untuk berbuat baik, banyak pahala yang diberikan Allah di bulan ini. Bulan Rajab saja juga dikenal dengan sebutan Al-Asam atau yang tuli, karena tidak terdengar lagi suara-suara senjata, suara-suara gemerincing senjata perang pada bulan Rajab itu di zaman Rasulullah. Julukan lain bulan Rajab juga dinamakan bulan Rajam, yang berarti melempar. Kenapa dinamakan melempar? Karena musuh dan setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari, sehingga mereka tidak jadi menyakiti para orang-orang soleh, para wali-wali Allah, para orang-orang yang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram, bulan yang memuliakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan. Bagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. Bulan haram adalah 4 bulan mulia di luar bulan Ramadan, yakni Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, yaitu di mana bulan besar, bulan kurban, bulan haji. Kemudian Muharram, yaitu 1 tahun awal dari penanggalan daripada bulan Muharram, bulan Syamsiah. Dan kemudian bulan Rajab yang alhamdulillah Allah sampaikan hari ini kita pada hari ketiga daripada bulan Rajab. Mari kita selalu memperbanyak kebaikan-kebaikan melalui amalan-amalan di bulan Rajab ini. Masyhur doanya atau Rasulullah selalu berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berkailah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan panjangkan umurmu ya Rabb, sampaikan di bulan Ramadan, di mana bulan itu adalah di mana bulan pembakaran dosa,
bulan panennya pahala bagi umat Rasulullah SAW. Jadi di bulan haram atau al-ashhurul haram, bulan-bulan tersebut dilarang mengadakan peperangan. Memang beberapa hadis dhaif, bahkan hadis itu bisa palsu, yang menjelaskan secara eksplisit tentang gambaran pahala amalan-amalan tentang bulan Rajab. Namun demikian bukan berarti amalan-amalan di bulan Rajab ini tidak ada keutamaan untuk menjalankan ibadah. Misalnya puasa, bersedekah, selalu mendekatkan diri, mohon ampun kepada Allah. Biarlah Allah yang memberikan pahala. Semampu kita berusaha mengamalkannya. Tidak perlu dihitung-hitung. Selama nyawa kita masih melengket di badan kita, ayo terus kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo terus kita sholawat kepada Rasulullah SAW yang nantinya kita akan mengharap syafaatnya. Jangan malas-malas gunakan waktu kita yang dimana kadang-kadang kita nganggur. Gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dikala kita berdiri, baik dikala kita duduk, baik dikala kita berbaring, baik dikala kita sendiri, baik dikala kita rame-rame. Kita berusaha memaksimalkan waktu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengisi, untuk tabungan kita, bekal kita di akhirat nanti. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa dimajukan maupun bisa dimundurkan sesaat pun. Kita tidak bisa minta tempo, kita tidak bisa minta untuk ditangguhkan, dan juga kita tidak bisa untuk dipercepat kematian kita. Kesempatan yang diberikan oleh Allah inilah, khususnya di bulan Rajab ini, mari kita agung-agungkan, kita muliakan diri kita munajat kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kita, rahmatnya turun kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak juga amalan-amalan yaitu puasa di bulan ini, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tugas hamba kepada Allah itu hanya ibadah, tidak perlu mengharap pahala atau pamrih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku diciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah pada Allah. Inilah tugas kita. Kalau kita tahu bahwa ini tugas kita, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang malas. Kita menjadi orang yang tahu diri keberadaan kita sebagai hamba, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak punya amal, maka kita nantinya akan menjadi orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad dikatakan sum minal hurum, berpuasalah pada bulan-bulan haram. Imam Al-Ghazali di kitabnya yang populer yaitu Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa kesunahan berpuasa menjadi kian bernilai bila dilakukan pada hari-hari utama atau yaumul fadilah, hari-hari yang berkeutamaan seperti ini, bulan-bulan haram seperti ini. Hari-hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, yaitu setiap bulan-bulan haram, kemudian tiap bulan yaumul fid, tiap hari, yaitu hari Kamis, Senin, itu puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW.
Bulan Rajab masuk dalam kategori al-ashhur al-fadilah. Di samping Zulhijjah, Muharram dan Sya'ban, Rajab juga terkategori al-ashhur masyhur. Di samping Zulhijjah dan Muharram. Jamaah rahimahullah, keistimewaan bulan Rajab juga terletak pada peristiwa ajaib di mana Rasulullah SAW dinaikkan oleh Rasulullah SAW menjadi Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian atau 620 Masehi. Itulah momen perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menuju ke Sidratul Muntaha yang ditempuh hanya semalam. Dan ini menjadi perbincangan kaum Quraisy. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang mengatakan Rasulullah itu tidak. Dan Abu Bakar adalah As-Siddiq, orang yang benar-benar percaya akan perjalanan Rasulullah SAW yang pertama kali. Maka Mi'raj Rasulullah SAW menghasilkan ibadah, kewajiban kita yang setiap hari kita lakukan, yaitu 5 waktu. Yang tadinya Allah kasih 50 kali waktu Mi'rajnya. Alhamdulillah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, umatmu tidak akan mampu untuk sholat 50 kali, bukan 50 rakaat, 50 kali, 50 waktu. Bayangkan saudara, kita sehari semalam 24 jam. Kalau dulu kita dikabulkan sholat 50 kali, maka setiap setengah jam kita sholat. Lalu bagaimana kita muamalah sama orang lain? Inilah kehebatan daripada sholat 5 waktu yang didapat Rasulullah. Mari kita syukuri sholat 5 waktu sehari semalam ini yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dengan waktu-waktu kita biar bisa beristirahat dulu. Mari kita syukuri. Inilah kesempatan kita untuk mengkonekkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendirian, dalam kegelisahan, dalam menghadapi segala persoalan-persoalan kita, hidup kita adukan kepada Allah dalam 5 kali. Dan ini adalah ketetapan Allah yang sudah tidak dirubah lagi. Kata Nabi, inilah 5 waktu yang tidak bisa dirubah lagi setelah hasil daripada seleksi 50 kali itu, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita ini mulai dari ketiga. Usahakan memanfaatkan waktu kita. Toh di sini banyak waktu sayang. Kalau kita banyak main, sedangkan waktu kita terbuang. Inilah kesempatan kita. Al-waktu kasyai, waktunya akan menetas kita, akan membunuh kita. Waktu ini akan membuat kerugian kita. Wal asr, kerugi demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di dalam keadaan rugi. Siapa? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, itu orang-orang yang beramal saleh dan selalu menasihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati sama teman dalam kebaikan. Apabila kawan yang salah, kita ingatkan. Dan kita harus dalam menjaga. Terima kasih. Kita ingatkan untuk tidak berbuat yang salah. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala lisani wa syukur lahu ala taufiqi wa inayati. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ibadallah. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullaha fima amarakum wa nahaa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi husna. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجة ويا قاضي الحاجة ويا قاضي الحاجة وغفر الذنوب والخاطئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وسفر وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وسفر وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وسفر وبلغنا رمضان. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والشر والمنكر واصرف المنكرات والشدائد والمحال ما ظهر منا وما بطن من بلادنا اندونيسيا خاصة في بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا تكرهوا